Ustadz, ini ada satu sahabat kita yang juga rajin banget nih belajarnya. Akhi Cuping Topan, dia pengen nanya langsung juga nih Ustadz ke Ustadz. Masya Allah. Ahlan, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kena pandemi ini? Antum tambah kurus, tambah gemuk? Alhamdulillah tambah positif. Tapi istri positif Ustaz. Masya Allah, ini berkah pandemi nih kayaknya nih. Betul sekali. Berkah pandemi alhamdulillah dikaruniai bisa menikah dan sekarang ini istri sudah jalan 3 bulan. Alhamdulillah. Jadi antum nikah pas pandemi? Betul sekali. Pas pandemi. Jadi nggak banyak keluar fulus mah? 19 Juni. Iya kayaknya nggak banyak kan, nggak perlu rame-rame kan. Naam. Barakallahu lak wa barak alaik wa jama'a bainakum fi khair. Betul. Ustadz, saya mungkin ingin berbagi cerita sedikit ini tuh tentang pentingnya hijrah. Nah, biasanya itu terutama kita di kalangan public figure ini kan banyak teman-teman artis yang mulai hijrah. Namun terkadang juga mereka itu terkotak-kotak. Ada yang mungkin hijrah, saya nggak ngerti ya, mungkin ibaratnya itu mereka itu kalau buat kajian hanya sebatas kajian buat kalangan-kalangan tertentu. Contoh misalkan dia mengikuti kajian si A, namun dia mengabaikan dengan kajian si B. Nah, bagaimana pandangan Ustadz agar supaya kita ini Islam ini nyatu, apalagi kita di kalangan public figure. Saya sekarang kan bergabung dengan teman-teman di musyawarah. Nah, teman-teman musyawarah itu punya konsep itu bagaimana kita membangun sebuah jembatan agar kita mengajak semua para ulama kita itu bersatu, bahwa Islam itu adalah satu. Nah, Masya Allah. Pencerahan dari Ustadz untuk memberikan pencerahan kepada kami. Subhanallah. Nah. Iya jemaah. Ini sebuah pandangan yang indah sebenarnya tatkala kita ingin menyatukan umat Islam ya. Kita ingin para ulama bersatu. Semua menginginkan itu. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan kalau orang yang hidup setelah aku mati, dia akan melihat banyak perselisihan. Ini sebuah kodrat yang tidak bisa dipungkiri. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak perselisihan dan semua merasa dia yang benar. Dan itu sudah terjadi setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muncul kelompok A, muncul kelompok B terus. Bahkan kita tahu siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Muslim. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Orang kafir. Orang yang hafal Al-Quranul Karim. Guru ngaji. Dan dia membunuh Ali bin Abi Thalib ingin masuk surga. Bayangkan jamaah. Dia bukan ingin masuk neraka. Dia bukan sedang melakukan dosa. Dia menganggap itu adalah ketaatan. Maka kalau bicara bagaimana sekarang melihat banyaknya perselisihan, kita ingin semua menyatu. Nah, caranya Rasulullah SAW sudah memberikan kepada kita solusi. Apa kata beliau alaihissalatu wassalam? Kalau kalian ingin bersatu, ingin tetap sampai ke surgaku, fa'alaikum bisunnati. Ikutin sunnahku, kata Nabi SAW. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikuti sunnah-sunnah khalifah-khalifah setelah aku. Ikutin sunnahnya Abu Bakar, ikutin sunnahnya Umar, ikutin sunnahnya Uthman, ikutin sunnahnya Ali bin Abi Thalib. Tamassaku biha, kalian berpegang teguhlah dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Kalian gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam urusan agama itu disebut bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Jadi usaha untuk menyatukan umat, ya, itu harus menjadi target seorang muslim.
Tapi pertanyaannya, kita mau satukan mereka di atas apa? Di atas sebuah partai? Kalau kita bicara partai, ya ada banyak partai Islam. Di atas sebuah ormas, ada banyak ormas Islam. Dan semua mengaku ormas mereka mungkin yang paling benar. Di atas yayasan atau di atas apa? Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, udahlah kita ini saling tolong menolong untuk perkara-perkara yang kita sama. Untuk perkara yang berbeda, ya kita saling memaafkan. Ya, ungkapan ini ada benarnya, tapi ada salahnya. Benarnya di mana ketika mereka berpikir untuk bersatu, untuk saling memaafkan dalam perkara-perkara yang memang ada khilaf. Yang khilafnya memang boleh, yang satu kunut, yang satu nggak kunut umpamanya. Ya ini memang perkara-perkara yang ada beda pendapat. Dan alhamdulillah ada ruang di sana untuk berbeda pendapat, kita saling toleransi. Tapi ada perkara-perkara jamaah yang memang nggak bisa disatukan. Umpamanya kita bicara ada kelompok yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, yang mengkafirkan Umar bin Khattab, dan mereka berusaha ingin bareng-bareng. Udahlah, yang kita tahu mungkin Syiah ya. Kemudian mungkin orang-orang yang berpemikiran Khawarij, yang mereka mudah mengkafirkan orang. Bahkan Abu Bakar, bahkan Utsman buat mereka kafir, Ali buat mereka kafir. Mungkinkah kita duduk bermajelis sama mereka? Enggak. Jadi intinya, alhamdulillah teman-teman yang sedang berusaha untuk menyatukan kawan-kawan ini. Tapi dia harus tahu di atas apa dia menyatukan. Ya berusahalah jamaah. Ana sedih kalau melihat ya perpecahan yang terjadi. Tadi Ana sampaikan kalau bicara partai ya, ada P3, ada apa lagi, ada PKB, ada PKS, ada apa, semuanya masing-masing. Dan siapa yang menang? Ya kalau umat Islamnya memikirkan diri mereka, bukan memikirkan agama mereka, ya yang akan terjadi seperti itu. Maka nasihat Ana buat teman-teman yang ingin berusaha untuk, dengan itu baru kita akan bersatu. Tapi bukan berarti tidak akan terjadi perpecahan. Perpecahan itu sudah takdir Allah yang kita harus hadapin. Tapi bagaimana kita berada di tempat yang benar bersama kawan-kawan yang benar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya terakhir Pak Ustaz, karena ada banyak teman-teman yang terinspirasi. Ada satu titipan terakhir Pak, pertanyaan. Saya rasa penting juga buat kita semuanya, buat tobat nih Pak Ustadz. Nah. Assalamualaikum dari Pak Uut nih, sahabat saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau saya malam ini mau bertobat, apa saja yang harus saya lakukan? Stepnya apa? Sholat tobat dulu atau bagaimana? Begitu Pak Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah jemaah. Ini pertanyaan yang perlu kita bahas sebenarnya. Semoga dengan kajian ini teman-teman segera bertobat. Tadi yang masih menunda-nunda ya, yang mungkin berpikir oh nantilah. Tapi ini ada yang mau tobat malam ini. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, menyesali. Itu perasaan, menyesali dosa-dosa itu. Bukan berbangga dengan dosa itu, tapi dia menyesali. Yang kedua, dia tinggalkan. Umpamanya kalau orang sedang pakai cincin emas, dia tahu bahwa saya memakai cincin emas buat lelaki itu haram, dia lepas cincinnya. Setelah dia menyesali, ya Allah bertahun-tahun aku pakai, aku minta maaf ya Allah, aku lepas sekarang. Yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulangi. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu. Kemudian, apa yang harus dilakukan? Apakah dia harus sholat tobat untuk menyempurnakan? Sholat tobat itu tidak menjadi syarat diterimanya tobat. Tapi untuk lebih indah tobatmu, ambil wudhulah engkau. Sempurnakan wudhumu. Sejak berwudhu, ya kita tahu. Seorang muslim ketika dia mencuci wajahnya, dosa-dosa akan berguguran yang dilakukan oleh mata dia. Mengikuti tetesan air yang terakhir. Ketika dia mencuci tangannya, dia ingat. Dosa-dosa yang pernah dilakukan tangannya itu akan berguguran ikut tetesan air wudhu yang terakhir. Tatkala dia mencuci kakinya, dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kakinya itu akan keluar ikut tetesan air yang terakhir. Maka setelah itu menghadaplah kepada Allah.
engkau sholat 2 rakaat. Berusaha untuk khusyuk di sana. Insya Allah, Allah ampuni dosa-dosamu. Maka nasihat ana ya segera bertobat dan saling mendoakan jamaah kita ini. Tadi disebutkan ada banyak di tempat ini ya. Ketika dengar saudara kita tobat, kembali kepada Allah, engkau langsung angkat tangan, ya Allah, mudah-mudahan fulan ditetapkan hatinya di atas agamamu. Tanpa harus fulan tahu engkau mendoakan dia. Karena kita nggak tahu dari mulut yang mana Allah mengabulkan doa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tadi Ustadz sempat bilang kalau dalam bekerja, ambisi kita adalah akhirat, dunia akan datang dalam keadaan hina. Itu tuh saya sering dengar banget, Ustadz, kata-kata itu. Nah itu gimana tuh, bekerja ambisi kita adalah akhirat, terus gimana sih kalau dunia datang dalam keadaan hina? Subhanallah, subhanallah. Iya jemaah. Ini menarik sekali ya, karena itu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan begini bunyi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainihi, wa shattata 'alaihi syamlah, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu." Barang siapa yang dunia ambisinya, nih sebelum ambisi akhirat. Barang siapa yang ambisinya dunia, semua kerjaan urusannya untuk dunia. Dia ingin buka usaha, ya untuk dunia lagi. Dia mau bisnis, ya untuk bikin rumah lagi, ini lagi. Yang nggak ada habisnya dunia ini. Kalau orang yang ambisi kerjaannya adalah dunia, apa kata Nabi SAW? Allah akan menjadikan kefakiran di antara 2 matanya. Seperti orang pakai kacamata. Kemanapun dia menoleh, yang ada takut miskin. Rasa takut cemas itu, padahal dia memiliki banyak harta, tapi perasaan itu ada. Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Urusannya jadi ribet. Yang seharusnya orang itu semakin sukses, semakin punya waktu untuk keluarga. Semakin punya banyak waktu untuk baca Quran. Engkau kan banyak hartamu. Masa kalah sama tukang becak yang bisa ngaji tiap hari 1 juz? Sedangkan dia hanya menjadi tukang beca. Engkau yang punya harta miliaran nggak bisa ngaji 1 juz. Urusannya dicerai beraikan sama Allah. Ada ini, ada itu. Kemudian dunia akan datang sama dia, tapi sesuai dengan yang ditentukan sama dia. Nggak bertambah, nggak berkurang. Hanya saja dunia itu menjadi azab buat dia. Karena dia tidak dapat memanfaatkan dunia dan waktunya. Adapun yang akhirat ambisi dia. Dia bekerja, dia bisnis, dia usaha. Yang ada dalam benak dia, anak kepingin punya rumah di surga. Anak kepingin punya istana di surga. Anak ingin dimudahkan urusannya di alam kubur. Anak ketika dikubur, ingin kuburan anak jadi luas. Ketika itu anak sendirian. Itu yang ada dalam benak dia. Dia bekerja untuk akhirat dia. Kaya raya. Abdurrahman bin Auf kaya raya. Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah, semua hartanya dia sedekahkan. Abdurrahman bin Auf pernah sedekah 700 ekor onta. Mereka bekerja tapi untuk akhirat. Karena dia tahu, aku nggak lama loh di sini. Enggak. Berapa lama? Ya 70 tahun mungkin. Kalau sampai 60 tahun. Tapi yang jelas di sana 1 hari sama dengan 1000 tahun. Jadi bukan berarti dia miskin. Enggak jemaah. Dia buka usaha lagi. Dia buka bisnis lagi. Dalam harapan nanti dia di akhirat semakin banyak dapat manfaat. Maka apa yang akan didapatkan orang ini? Jama'allahu alaihi syamlah. Urusannya disederhanakan sama Allah. Jadi dia punya waktu untuk belajar, punya waktu untuk umroh, punya waktu buat keluarga. Padahal dia punya banyak usaha, tapi Masya Allah, waktunya berkah. Kenapa? Karena dalam benak dia nggak mau jadi budaknya dunia. Enggak. Aku nih buka usaha buat akhirat. Kalau ternyata usahaku membuat aku meninggalkan kewajibanku, ya selamat tinggal. Maka dia nggak peduli sama dunia dia. Disinilah dunia itu datang ke kaki dia hina. Karena dia nggak berambisi. Dia nggak kepingin ini, nggak kepingin itu. Datang dunia itu jemaah. Itu Allah berikan kepada dia sebuah kenikmatan jamaah. Punya harta, dikasih banyak rezeki, tapi nggak kepikiran jamaah. Artinya nggak jadi beban buat hidup dia. Maka dikatakan dunia datang
dalam kondisi hina, Allah kirimkan kepada dia nggak mau. Dia itu nggak ambisi gitu. Datang duit lagi, ya buat akhirat lagi, datang lagi, buat akhirat lagi. Dia tidak terhinakan dengan harta tersebut, tapi harta itu yang datang secara hina di kaki dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu maknanya. Buat teman-teman pengusaha di sini tuh mungkin kita harus ngebentuk mindset kita kayak gitu ya, Ustaz ya, biar gitu loh. Usaha tapi buat akhirat gitu loh, Bang. Baik. Oke, sekarang kita pindah ke pertanyaan dari audiens nih, Ustaz. Ini yang pertama nanya dari Andri Azdi Putra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika umpamanya ada orang yang baru berhijrah di umur 40 tahun, maka apakah kelak Allah akan tetap menanyakan masa mudanya sebelum berhijrah? Di waktu 40 tahun itu ya habiskan untuk apa? Jazakallahu khairan. Jamaah, kata Nabi SAW, ada 4 perkara yang akan ditanyakan, yang orang itu tidak akan bergerak sampai dia menjawab 4 pertanyaan tadi. Yang pertama berkaitan dengan tadi masa mudanya, waktu mudanya, tubuh dia buat apa. Kemudian umur secara umum akan ditanyakan. Kemudian harta dari mana dan kemana akan ditanyakan. Engkau dapat harta pada waktu masa muda akan ditanya. Kemana engkau keluarkan itu hartamu. Yang keempat tentang ilmu engkau gunakan buat apa. Jadi apakah kita akan ditanya tentang masa muda? Iya. Kan udah hijrah Pak Ustadz. Udah bertobat. Nah, Allah akan menanyakan buat apa engkau pada waktu muda. Tatkala dia mengatakan untuk perbuatan-perbuatan dosa. Tapi engkau sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tentunya dosa-dosa itu akan dihapuskan. Yang perlu kita tanyakan, apakah kita benar-benar taubatan nasuha atau tidak? Jadi masa muda akan ditanyakan jamaah. Maka persiapkan jawaban. Kalau tadi memang anak banyak dosa pada waktu itu, Ustaz, bertobatlah kepada Allah. Karena orang yang bertobat, Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang bertobat, kemudian dia beriman, beramal soleh, maka Allah akan merubah semua dosa-dosa dia itu jadi kebaikan. Dosa-dosanya dia punya 1 juta dosa, itu dirubah jadi 1 juta pahala. Maka Rasul SAW menceritakan salah satu bentuk hisab pada hari kiamat. Ada orang yang ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan kepada dia, engkau melakukan dosa ini. Iya ya Allah. Dosa-dosa yang kecil-kecil ini disebutkan. Dosa ini, iya ya Allah. Engkau punya alasan? Nggak punya. Lalu, apa kata Allah Azza wa Jalla? Semua dosa-dosamu aku rubah jadi kebaikan buat engkau. Orang ini lalu berkata, ya Allah, kok aku lihat dalam catatanku ada dosa-dosa lain yang belum tertulis di sana. Karena dia ingin dirubah jadi kebaikan. Itu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala jamaah. Jadi ketika antum bertobat dengan taubatan nasuha, dosa-dosa yang akan ditanyakan itu akan dirubah jadi amal kebajikan. Bukan 0. Bukan. Ini karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan tadi kita jadi lebih baik ya. Kalau enggak, ya kita akan dihisab dengan yang lalu dan yang akan datang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Menyambung pertanyaan yang tadi, Ustaz, ada juga yang nanya nih, izin bertanya, benarkah dari Ummu Gilang, benarkah pintu hidayah ditutup saat masuk usia 40 tahun? Barakallahu fikum. Jamaah, kalau dikatakan pintu hidayah ditutup umur 40 tahun, tidak. Hanya saja Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang umur 40 tahun ini. Di surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah mengatakan hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. Tatkala orang itu sampai ke puncak masa mudanya, sampai ke umur 40 tahun. Jadi umur 40 tahun ini umur kesempurnaan masa muda seseorang. Udah matang dia tuh. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Orang ini mengatakan, ini anak harap anak semuanya menghafal doa ini. Apalagi yang sudah umur lewat 40 tahun.
Dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, bantulah hamba, berikan taufik kepada hamba agar hamba mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada hamba. Wa ala walidayya, dan nikmat yang kau berikan kepada orang tua hamba. Wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku bisa beramal soleh yang kau ridhain ya Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan aku minta kebaikan buat anak-anak keturunanku ya Allah. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertobat kepadamu ya Allah, aku termasuk orang-orang Islam. Para ulama menjelaskan, orang kalau umur 40 tahun nggak bertobat, nggak kembali kepada Allah Azza wa Jalla, yang ditakutkan seperti ahlul kitab tadi, karena dia menunda-nunda, hatinya jadi keras. Di situ hidayah sulit untuk masuk. Sehingga kalau kita lihat, kebanyakan yang masuk Islam di masa Nabi SAW itu anak muda. Yang tua-tua, terlambat nantinya. Dia menunggu-nunggu kalau umat Islam menang baru mereka ikut Islam. Iya, akhirnya sebagian alhamdulillah dapat hidayah. Jadi bukan tertutup, hanya memang umur 40 tahun ini umur ketika orang di persimpangan ya. Kalau dia nggak berubah, yang ditakutkan hatinya jadi keras sehingga sulit untuk mendapatkan hidayah. Hada wallahu a'lam bishawab. Next, saya ada pertanyaan dari Ummu Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya, untuk mu'alaf, apakah amal baiknya di saat dia masih kafir dihitung sebagai pahala saat dia masuk Islam? Yang kedua, di surga, bagaimana dengan penduduk surga yang tingkatan surganya berbeda dengan surganya Rasulullah SAW? Apakah masih bisa bertemu dengan beliau? Nah, jemaah. Ya, kalau bicara mu'alaf, bagaimana dengan dia yang punya dulu dosa-dosa ketika dia masuk Islam, dan dia juga punya kebaikan-kebaikan dahulunya. Ini orang sebelum masuk Islam, dia punya dosa, dia punya kebaikan. Apakah tatkala dia masuk Islam, dosa-dosa dia diampuni saja, kebaikan-kebaikan dia hilang? Karena pada waktu itu tentunya dia tidak ikhlas, dia belum berbuat karena Allah SWT. Enggak, jemaah. Jadi semua masa lalu dia akan dirubah jadi kebaikan. Jadi tetap ketika ada seorang sahabat yang masuk Islam, dikatakan aslamta ala ma aslafta minal khair. Engkau masuk Islam bersama semua kebaikan-kebaikanmu yang dulu engkau lakukan. Dosanya diampuni, kebaikannya tetap akan dicatat sebagai kebaikan. Karena dia udah masuk Islam. Jadi jangan khawatir. Karena Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar semut, dia akan melihatnya. Jangan berkecil hati. Kalau mungkin baru masuk Islam ya Allah Ustaz, ana baru umur 2 hari masuk Islam, mamanya baru sepekan. Tapi kan dulu engkau sudah hidup, punya kebaikan. Insya Allah kebaikan itu akan tetap jadi kebaikan buat dia, di catatan dan di timbangan kebaikan dia. Adapun pertanyaan, apakah orang-orang yang di derajat yang rendah mungkin dia bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW? Ahibati fillah, yang pertama, kita nih yang belum pernah berjumpa dengan Rasul SAW. Ada satu meeting point yang sudah ditetapkan sama Nabi SAW buat kita. Kapan? Di telaga Rasul SAW. Nabi mengatakan, ana faratakum fil haud. Aku menunggu kalian di telaga. Jadi ini perjumpaan pertama kita bersama Nabi SAW. Jangan sampai nggak ketemu Nabi di sana. Kenapa? Karena ada orang-orang yang nggak boleh minum dari telaga Nabi SAW. Taib. Kemudian nanti ketika di surga, apakah mungkin berjumpa dengan Nabi SAW? Mungkin. Asalkan kau cinta sama Nabi SAW. Ketika datang seorang sahabat ya, yang dia kalau pulang ke rumahnya dia sedih. Dia balik lagi untuk melihat Rasul SAW. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tuh kepikiran.
Kalau nanti engkau meninggal dunia, engkau akan ditaruh di surga yang paling tinggi. Sedangkan kita, ana takut nggak bisa berjumpa dengan engkau lagi, wahai Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW memberikan kabar gembira. Beliau mengatakan, Al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Apabila cinta kita benar kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kesempatan untuk duduk, untuk bermajlis, untuk memandang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan tetap ada. Maka jangan khawatir untuk berjumpa Nabi Alaihissalam. Tinggal buktikan cintamu. Karena kalau bicara cinta, banyak orang tuh gombal. Oh, cinta Nabi SAW, uhibbu Rasulullah SAW. Buktikan mana cinta. Karena orang yang mencintai, dia akan taat dan patuh kepada yang dia cintai. Apapun perintahnya, apapun yang diminta, dia diminta untuk menyeberangi lautan, dia akan lakukan demi kekasihnya. Dia diminta untuk mendaki gunung, dia akan lakukan. Dia diminta untuk menyembelih putranya, dia akan sembelih putranya. Itu cinta. Sedangkan benarkah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka insya Allah kalau benar cintamu, engkau akan dapat melihat Nabi Alaihissalam dan dikumpulkan bersama beliau. Hadza wallahu a'lam bishawab. Oke, ini sekarang ada yang mau nanya langsung dari Aki Vicky Ray. Om Vicky, boleh dinyalain videonya dan langsung bicara dengan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Aduh, Ustadz, saya suka banget sama Ustadz. Suka lihat Ustadz di YouTube. Masya Allah, Allah ibarik fikum. Alhamdulillah nih pengen nanya langsung ke Ustadz. Alhamdulillah, tafadhal. Ya, saya kan masih apa ya Ustadz? Afwan Ustadz, saya grogi nih Ustadz. Tafadhal, silakan. Bismillah. Saya masih main musik, Ustadz. Sedangkan saya masih cari nafkah di utama saya di situ. Tapi saya kepengen keluar. Masih banyak pemikiran nanti saya cari nafkah gimana. Nah, bagaimana cara saya mengkokohkan hati saya agar tetap istiqomah gitu, Ustadz. Kiat-kiat apa yang saya lakukan agar yakin untuk berhijrah gitu. Subhanallah, subhanallah. Barakallahu fiik ya. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan kekuatan buat antum ya dalam jalan hijrah ini. Ahibati fillah. Pernah pada satu masa itu umat Islam naik kapal laut, kemudian mereka merapat di sebuah pantai. Di pantai itu mereka melihat penyembah berhala. Ada satu orang yang sedang menyembah berhala. Lalu dipanggil nih orang ini, didakwain masuk Islam. Dan kita tahu mu'alaf itu punya hak zakat. Lalu ketika dia ini masuk Islam, orang-orang muslim ini ngumpulin zakat. Diberikanlah kepada orang ini. Dia bertanya, kenapa? Kenapa kalian kasih aku uang ini? Kata dia. Ya, engkau berhak gitu. Tafadhol, sudah engkau pakai itu uang katanya untuk biaya hidupmu, kata dia. Lalu dia mengatakan, tatkala aku melakukan kesyirikan, tatkala aku berbuat dosa, Allah tuh masih kasih rizki sama aku. Apakah tatkala aku beriman, bertobat, lalu Allah tidak memberikan rizki kepadaku? Subhanallah. Ini pernyataan yang membuat orang Islam yang sudah Islam dari lahir tersentak. Jadi memang yang perlu dikuatkan dalam masalah hijrah, bertobat itu adalah hati kita. Kita beriman enggak? Bahwasanya yang memberikan rizki kepada kita itu bukan pekerjaan kita. Bukan kantor kita. Bukan bisnis kita. Lah. Yang memberikan rizki itu adalah Allah Azza wa Jal. Makanya Allah mengatakan, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rizki buat kalian dan yang dijanjikan kepada kalian.
Maka tatkala seorang yakin yang memberikan rizki Allah Azza wa Jal, kemanapun dia pergi, dia mau di PHK, dia mau diberhentikan, dia yakin rizkinya bukan di tempat itu, tapi ada di langit sana. Dan orang yang hijrah, itu memang harus menuju kepada Allah. Engkau tuh sedang mau kemana? Sedang mau menuju kepada Allah Azza wa Jalla, menuju kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia sedang menuju kepada Allah dan Rasulnya. Hanya saja ketika engkau hijrah, maka Allah akan menguji kebenaran hijrah. Kita lihat para sahabat Nabi ketika hijrah. Mungkin tadi Bang Fikri kalau hijrah sekarang, dia kehilangan pekerjaannya. Dia kehilangan mata pencahariannya. Dia kehilangan yang selama ini dia hidup dari sana. Para sahabat kehilangan rumahnya, kehilangan negerinya, kehilangan kampungnya, kehilangan tanahnya, kehilangan segala sesuatu. Mereka hijrah, sebagian pada waktu itu berangkat ke Habasyah, berangkat ke Ethiopia. Mau kerja apa? Berangkat ke negeri yang gak kenal siapa-siapa. Tahun keempat kenabian itu sahabat hijrah menyeberangi lautan menuju ke Habasyah. Untuk apa? Untuk memperbaiki taraf ekonomi? Enggak. Untuk menyelamatkan agama mereka. Untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang hijrah ke kota Madinah. Apakah para sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, sampai kota Madinah mereka hidupnya nyaman, mereka punya rumah, sebagian tidur di masjid. Nggak punya apa-apa. Jangan bicara rumah. Nggak punya apa-apa. Kerjaan yang nggak punya. Terus kenapa mereka hijrah? Kan seharusnya dipikirkan. Iya. Karena yang penting buat dia menyelamatkan agama dia. Menyelamatkan keimanan dia. Menyelamatkan hati dia. Urusan rizki, kita waktu di perut ibu kita dikasih rizki sama Allah. Selama engkau bisa menggerakkan kepalamu, ada rizki. Cuma yakin apa enggak kita jamaah. Sebagian kita itu masih bergantung sama pekerjaan. Baru tahu rasa ketika di PHK. Ahibati fillah, di masa pandemi ini ada berapa ribu orang atau puluhan ribu orang yang di PHK. Apakah setelah di PHK mereka tahu-tahu mati? Rizkinya nggak ada. Di PHK rizkinya habis. Tidak. Selama masih ada rizki buat dia, selama masih ada umur buat dia, ada rizki buat dia. Dan cerita sahabat yang hijrah ke kota Madinah. Bagaimana mereka susah hidupnya jamaah. Sebagian ada yang sampai nggak makan, yang sampai kelaparan. Sahabat Nabi ada yang makan daun-daunan. Tapi semua buat mereka itu seni dalam kehidupan. Karena mereka sedang menuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah ingin hamba ini membuktikan niat dia lillahi ta'ala. Maka nasihat anak, yakinlah yang memberikan rizki itu bukan pekerjaan kita. Tapi Allah Azza wa Jalla yang memberikan rizki kepada kita. Dan bertawakal kepada Allah. Setelah kita mengumpulkan hati kita. Benar-benar yakin bahwasanya bumi ini milik Allah. Kemanapun antum dipindah, tetap antum akan mendapatkan rizki. Maka insya Allah antum akan siap menghadapi segala sesuatu. Ustadz, kadang-kala masalahnya nih di keluarga, di mana? Iya, banyak masalah. Maka tadi saya sampaikan di awal. Tolong teman-teman ini ketika mendapati kawan yang mau hijrah, dirangkul. Kalau bicara ekonomi, kita bantu secara ekonomi semampu kita. Sebagian sahabat yang hijrah ke Madinah itu, ya, kadang-kala dikasih makanan di masjid, sebagian tidur di masjid, ada 70 sahabat tidur di masjid, dikasih kurma, kalau ada dikasih susu, sambil diajarin bekerja. Insya Allah dengan cara seperti itu, ukhuwah kita akan semakin baik dan teman-teman yang hijrah mendapatkan solusi untuk jalan hijrah mereka. Tapi niat pertamanya adalah lillahi ta'ala. Hada wallahu a'lam bissawab. Na'am.